Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang kisah kehidupan murid Yesus part yang keempat. Part yang ketiga kita sudah membahas tentang kehidupan dari murid Yesus yang bernama Thomas, Matius, dan Yakobus anak Alfeus. Saat ini kita akan membahas kehidupan murid Tuhan Yesus yang bernama Tadeus, Simon orang Selot, dan Matias pengganti Yudas Iskariot. Yang pertama kita akan membahas Tadeus. Nama Tadeus dalam bahasa Yunani adalah Tadaios. Disebut di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Di dalam Injil Lukas ia disebut sebagai Yudas anak Yakobus. Lukas 6 ayat 16. Sedangkan di dalam Injil Yohanes ia disebut Yudas yang bukan Iskariot. Yohanes 14 ayat 22 untuk membedakannya dari Yudas Iskariot. Ada yang berpandangan bahwa Tadeus tidak disebut sebagai Yudas di Injil Matius dan Injil Markus disebabkan oleh nama Yudas saat itu mempunyai konotasi yang jelek akibat perbuatan Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya. Kemungkinan Tadeus adalah nama kecil bagi Teudas. Tadeus berasal dari bahasa Aram, Tat, yang artinya payudara. Jadi Tadeus bisa jadi merupakan nama kecil secara harafiah yang berarti yang dekat dengan payudara. Maksudnya yang dicintai. Dalam beberapa naskah Injil Matius, Tadeus disebut Lebeus yang berasal dari bahasa Ibrani leb, artinya hati. Itu sebabnya Yerome, seorang bapak gereja terkenal, menjuluki Tadeus sebagai Trionius atau seorang dengan tiga nama, yakni Tadeus, Lebeus, dan Yudas. Tidak diketahui siapa sesungguhnya Yakobus ayah Tadeus atau Yudas ini. Ada yang menyebut bahwa ia adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, hal yang hampir pasti tidak mungkin benar. Sementara yang lain menyebut Yakobus anak Zebedius. Hal ini juga hampir pasti tidak mungkin benar. Namun ini hanyalah dugaan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Selain muncul dalam daftar para rasul di kitab-kitab Injil dan kisah para rasul, singgungan terhadap Tadeus atau Yudas hanya disebut di dalam Injil Yohanes. Ketika itu Tadeus atau Yudas bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yohanes 14 ayat 22. Sejarawan Eusebius mengatakan bahwa Tuhan Yesus suatu kali mengutus Tadeus kepada Raja Abgar dari Mesopotamia untuk berdoa bagi kesembuhan raja tersebut. Menurut cerita ini, Tadeus pergi kepada Abgar setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ia tetap berada di sana berkhotbah di beberapa kota di Mesopotamia. Sementara tradisi lain menyebutkan bahwa Tadeus dibunuh oleh ahli-ahli sihir di kota Sunair di Persia dengan menggunakan pentungan dan lemparan batu. Yang berikutnya, Simon orang Selot. Di dalam naskah bahasa Yunani, Injil Matius dan Injil Markus menyebutkan seorang murid bernama Simon orang Kanani. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, nama inilah yang dipakai. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, yang dipakai adalah Simon orang Selot. Matius 10 ayat 4. Sedangkan dalam naskah bahasa Yunani Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh Lukas. Nah, disebutkan bahwa Simon orang Selot sebagaimana di Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru. Kedua nama itu mengacu kepada orang yang sama. Selotes adalah kata Yunani yang artinya orang yang penuh semangat. Sedangkan Kanani berasal dari kata Aram Kanaah yang juga berarti orang yang penuh semangat. Karena itu murid ini kemungkinan besar adalah mantan anggota kelompok orang Selot.
suatu golongan orang Yahudi yang berusaha melawan penjajahan Romawi dengan cara peperangan. Alkitab tidak menceritakan kapan Simon orang Zelot ini pertama kali diajak bergabung dengan para murid Tuhan Yesus. Tetapi ada tradisi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil Simon pada saat yang sama ketika ia memanggil Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yudas Iskariot dan Tadeus. Nikephorus dari Konstantinopel, seorang penulis dan rohaniawan Kristen, menulis, Simon yang lahir di Kana, Galilea, yang juga disebut orang Zelot, setelah menerima Roh Kudus dari surga, mengadakan perjalanan ke Mesir dan Afrika, lalu Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama diajarkan juga di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania. Dan akhir hidup Simon orang Zelot ini meninggal dengan cara disalibkan. Yang berikutnya, Matias pengganti Yudas Iskariot. Setelah kematian Yudas Iskariot, Rasul Petrus mengusulkan untuk memilih pengganti pengkhianat tersebut, sehingga jumlah rasul tetap 12 orang. Lalu Petrus memberikan beberapa persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh rasul yang baru, yakni harus mengenal Tuhan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Ia juga harus menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15-22. Para rasul menemukan dua orang yang memenuhi persyaratan demikian, yakni Yusuf yang juga dikenal sebagai Justus dan Matias. Mereka kemudian membuang undi untuk menentukan pilihan, dan pilihan jatuh pada Matias, sehingga ia ditambahkan pada bilangan 12 murid Yesus atau 12 rasul Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 23-26. Nama Matias dalam bahasa Yunani adalah Matias, merupakan varian dari nama Ibrani Matityahu yang artinya pemberian Tuhan. Alkitab tidak mencatat pelayanan Matias seperti kebanyakan rasul lain, tetapi menurut sejarawan gereja mula-mula Eusebius, Matias termasuk salah seorang dari 70 murid Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 1. Sebuah tradisi menceritakan bahwa Matias memberitakan Injil kepada suku kanibal di Mesopotamia. Sementara tradisi lain mengatakan bahwa ia dilempari batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Itulah kisah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Semoga bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.